Halo adik-adik, pada pertemuan kali ini kita bertemu lagi untuk membahas arti kata. Nah, untuk itu silahkan kalian lihat arti kata yang dicetak miring pada teks tersebut. Pada teks ini, arti kata yang dicetak miring adalah investasi. Kita lihat. Investasi di sini ada di kalimat pertama ya. Menteri Perdagangan mengatakan pemerintah pusat terus mendorong kemandirian daerah untuk mengembangkan perdagangan, investasi, dan pariwisata. Oke, nah ada beberapa trik yang bisa saya berikan. Yang pertama, kalian bisa melihat pilihan jawaban yang tersedia. Kemudian, dari pilihan jawaban itu, silahkan kalian gunakan untuk mengganti kata yang dicetak miring pada teks. Oke, sekarang kita ke pilihan jawaban A. Investasi adalah penanaman uang atau modal. Bisakah? Oke, kita simpan dulu pilihan jawaban ini. Yang kedua, yang B, kepemilikan surat-surat berharga. Tidak ya, berarti salah. Yang C, penggunaan uang untuk tujuan tertentu. Juga bukan. Kemudian, yang D, uang yang disimpan dalam jangka waktu tertentu. Ini arti dari deposito. Oke, sekarang berarti pilihan jawaban yang betul adalah A, yaitu penanaman modal, penanaman uang atau modal. Oke, materi selanjutnya adalah makna kalimat ya. Kita lihat, biasanya materi makna kalimat ini kalian bisa mencermati kalimat yang dicetak miring. Kalimat yang dicetak miring dalam teks adalah, kita lihat, sejak sepekan ini harga bawang putih mengalami fluktuasi. Ya, di sini ada kata sulit yaitu fluktuasi. Tahukah kalian kata fluktuasi itu apa? Fluktuasi ya. Fluktuasi adalah keadaan naik turun ya. Jadi ada kenaikan dan ada penurunan. Nah, kita lihat pilihan jawaban yang tersedia di sini. Yang A, harga bawang putih mengalami kenaikan. Berarti apakah sesuai dengan fluktuasi? Tidak, berarti A salah. Yang B, harga bawang putih mengalami naik turun. Berarti bagaimana? Kita simpan dulu ya pilihan jawaban B. Yang C, harga bawang putih mengalami penurunan. Penurunan salah ya. Kemudian yang D, harga bawang putih naik drastis. Inilah salah juga. Berarti nomor 2 ini kalimat yang sesuai adalah harga bawang putih mengalami naik turun, yaitu pilihan jawaban B. Materi selanjutnya adalah keistimewaan tokoh. Ya, kita lihat. Tahukah kalian keistimewaan itu apa? Istimewa adalah hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Betul. Nah, sekarang tidak dimiliki orang lain ya. Berarti tidak semua orang memiliki hal tersebut. Sekarang kita lihat. Nah, sebenarnya trik untuk mencari keistimewaan tokoh itu kalian bisa langsung ke pilihan jawaban yang tersedia. Jadi tidak usah melihat kutipan teks yang tersedia. Kita lihat. Pilihan jawaban A, Taufik Ismail, pendiri majalah Horizon. Kita kembalikan ke konsep keistimewaan. Apakah semua orang atau masyarakat umum bisa mendirikan majalah Horizon? Kita rasa tidak, berarti kita simpan dulu. Taufik Ismail, penerima anugerah seni. Saya rasa banyak ya orang yang menerima anugerah seni, berarti yang B bukan keistimewaan. Yang C apalagi? Bercita-cita menjadi sastrawan. Banyak juga orang yang bercita-cita menjadi sastrawan. Yang D, lulus Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Banyak ya mahasiswa yang lulus dari sana. Berarti keistimewaan Taufik Ismail itu adalah pendiri majalah Horizon, yaitu pilihan jawaban A.
Materi selanjutnya adalah menganalisis keteladanan tokoh. Apa sih keteladanan? Keteladanan adalah teladan ya, berarti kalau bisa diteladani itu berarti bisa ditiru. Berarti kalau keteladanan adalah hal yang bisa ditiru. Berarti bisa ditiru atau ditiru ya, kita lihat atau dicontoh. Berarti hal yang bisa ditiru atau dicontoh itu bisa menginspirasi orang lain. Sebenarnya materi untuk keteladanan tokoh ini kalian bisa menggunakan cara yang sama ketika menganalisis keistimewaan tokoh, yaitu langsung pada pilihan jawaban yang tersedia. Jadi kalian tidak perlu melihat teks ya. Kita lihat pilihan jawaban A. Ayahnya seorang PNS. Apakah hal itu bisa diteladani atau bisa ditiru? Bukan ya. Salah berarti. Yang B. Anak termuda dari 6 bersaudara. Bisa ditiru? Tidak. Yang C. Gagal menjadi insinyur. Tidak bisa ditiru ya. Yang terakhir, gigih dalam meraih sukses. Saya rasa bisa. Berarti keteladanan tokoh di sini yaitu kegigihan dalam meraih sukses, yaitu pilihan jawaban D. Materi selanjutnya adalah menganalisis gagasan utama teks ya. Kalian tahu tidak gagasan utama? Gagasan utama adalah apa gagasan? Gagasan utama adalah hal yang menjadi pokok pembicaraan, betul. Yang menjadi pokok pembicaraan. Berarti kita lihat di sini gagasan utama bisa ditemukan melalui dua cara. Yang pertama, kalian bisa melihat kalimat pertama. Ya, kita lihat kalimat pertama. Sering terjadi pembakaran hutan pada lahan perkebunan memberikan dampak buruk. Cara yang kedua adalah kalian melihat kalimat terakhir. Kita lihat, hal lain yang bisa terjadi adalah kurangnya cadangan air tanah. Oke, sekarang silahkan kalian tentukan mana yang isinya umum, isinya pokok, inti dari paragraf ini. Yaitu terdapat pada kalimat pertama. Ya, berarti apa gagasan utamanya? Yang A, pembakaran hutan pada lahan perkebunan? Bukan. Dampak buruk pembakaran hutan? Kita simpan. Banjir dan tanah longsor? Bukan. Kurangnya cadangan air? Juga bukan. Berarti apa? Betul, gagasan utama teks ini terdapat pada pilihan jawaban B, yaitu dampak pembakaran hutan. Baiklah, kita ke materi selanjutnya, yaitu menentukan kalimat utama. Ya, cara mencari kalimat utama itu, kalimat utama biasanya terletak pada kalimat pertama atau kalimat terakhir dari teks. Berarti kita lihat kalimat nomor 1 dan nomor 4. Berarti kalau kalimat utamanya berada di depan, maka itu bentuk paragrafnya adalah paragraf apakah? Deduktif ya, yaitu kita ingatnya cara singkatnya depan deduktif. Kalau di akhir berarti paragrafnya adalah induktif ya. Sekarang kita lihat. Sama dengan konsep mencari gagasan utama. Kalimat utama ini kalimat yang berisi hal pokok dalam teks. Berarti kita lihat kalimat pertama dan 4. Kalimat pertama. Perubahan sosial berpotensi menyebabkan krisis budaya Banyumasan. Kalimat terakhir. Seperti telah terjadi di wilayah perkotaan, komunitas dari sanggar-sanggar seni berbasis tradisional sulit berkembang. Oke, sekarang silahkan kalian simpulkan kalimat utama dalam teks ini terdapat pada kalimat 1 atau 4. Betul, terdapat dalam kalimat nomor 1, yaitu terdapat pada pilihan jawaban A.
Materi selanjutnya, kalian akan menentukan simpulan teks ya. Sekarang konsep simpulan, itu apa sih simpulan? Simpulan ya, simpulan itu isinya umum. Saya garis bawahi, simpulan adalah umum. Berarti hal itu bisa kalian dapatkan dari hal umum yang terdapat dalam teks. Sekarang kita lihat satu persatu kalimat di dalam teks ini ya. Kota gede telah menjadi sentra kerajinan perak. Di sini ada kata perak. Sentra kerajinan perak terbesar di Indonesia. Beragam kerajinan perak yang telah diolah menjadi beragam bentuk lewat beragam cara dihasilkan di Kota Gede. Kota Gede berlokasi 10 km dari pusat kota Yogyakarta. Sejak tahun 70-an, kerajinan perak Kota Gede telah diminati wisatawan mancanegara. Oke, sekarang kita lihat pilihan jawaban. Berarti kita simpulkan dulu. Teks ini membahas tentang apa? Kerajinan perak. Berarti A. Kita lihat A. Kota Gede berdiri sejak tahun 70-an. Apakah ini simpulan teks? Bukan. Yang B. Perhiasan dari perak sangat menawan. Ini ya membahas perak ya. Tapi perak dari di mana? Tidak jelas. Berarti salah. Kota Gede terkenal dengan peraknya. Kita simpan. Wisatawan mancanegara sering ke Kota Gede. Tidak, karena ini tidak bahas perak ya. Berarti simpulan teks ini terdapat pada pilihan jawaban C, yaitu Kota Gede terkenal dengan peraknya. Pada materi ini kita akan membahas simpulan pendapat pro atau kontra. Ya, kita lihat pro. Pro itu apa? Pro adalah setuju. Kalau kontra, berarti lawan katanya. Kontra adalah tidak setuju. Oke, sekarang kita lihat. Pada soal ini ditanyakan adalah penulis tajuk menyetujui tentang, berarti setuju atau pro tentang apakah. Kita lihat. Pencegahan kecelakaan berlalu lintas harus dilakukan oleh pengendara. Siapapun tidak pernah tahu dan tidak pernah ada yang mau celaka. Salah satu cara pencegahan itu yaitu selalu berdisiplin berlalu lintas. Berdisiplin berarti selalu waspada terhadap hal-hal yang membahayakan pengendara. Contoh perilaku disiplin yaitu menggunakan atribut berkendaraan secara benar, mengatur kecepatan laju kendaraan, dan mematuhi peraturan lalu lintas. Oke, sekarang kita lihat. Apa sih inti teks ini? Yang pertama, pada kata pencegahan. Pencegahan kecelakaan ya. Oke, kemudian cara mencegah kecelakaan dengan apa? Berdisiplin berlalu lintas. Oke, berarti contoh perilaku disiplin apa? Menggunakan atribut berkendara. Kemudian mengatur kecepatan, mematuhi peraturan lalu lintas. Oke, berarti penulis setuju mengenai A. Upaya pencegahan kecelakaan berlalu lintas. Kita simpan. B. Hal-hal yang membahayakan berkendara. Tidak. Pengendara harus berdisiplin berlalu lintas. Kita simpan ya. Yang D. Aparat perlu menegakkan disiplin berlalu lintas. Tidak. Oke, sekarang pilihan A atau C. Teks ini membahas tentang apa? Kita kembalikan ke hal-hal yang kita lingkari, yaitu apa? Pencegahan kecelakaan berlalu lintas dengan cara berdisiplin berlalu lintas. Berarti penulis tajuk setuju tentang, ya betul, yang C, yaitu pengendara harus berdisiplin berlalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan, ya. Yaitu pilihan jawaban C ya. Materi selanjutnya yaitu ringkasan teks ya. Sekarang ringkasan. Konsep ringkasan itu apa? Ringkas. Berarti singkat. Kalau ringkasan berarti
hal yang menjadi inti dari teks tersebut ya. Kita buat secara singkat. Sekarang kita lihat, apakah isi teks ini? Teks ini membahas tentang, oke kita lihat, makanan yang baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh adalah jenis makanan yang berkualitas. Berarti apa yang dibahas? Tentang makanan. Kemudian, ini berarti kita harus mengonsumsi cukup sayuran dan buah, membatasi konsumsi protein hewani, serta mengurangi konsumsi gula dan camilan yang manis-manis. Sekarang kita ke paragraf 2. Anda juga perlu memastikan tubuh Anda mengonsumsi vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Selain itu, vitamin dan mineral penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Oke, sekarang dari poin-poin ini, kata kunci ini, manakah ringkasan yang tepat? Yang A, makanan yang berkualitas, vitamin dan mineral dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kita simpan dulu. Yang B, lemak dan minyak jenuh, terutama lemak yang berasal dari hewan, dapat merusak kesehatan. Ini teks ini tidak membahas tentang lemak. Yang C, mengurangi konsumsi gula dan camilan yang manis-manis dapat menurunkan berat badan. Oh, ini tidak membahas tentang berat badan ya. Yang terakhir, vitamin dan mineral dapat diimbangi dengan makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Tidak ya, berarti ringkasan teks ini terdapat pada pilihan jawaban A, yaitu makanan yang berkualitas, vitamin dan mineral dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perbandingan penggunaan bahasa. Ya, kita lihat apa sih yang dibahas dalam teks ini. Kita lihat teks 1. Teks 1 ya. Sebanyak 20 nelayan asal Jepara, Jawa Tengah dikabarkan hilang di perairan Laut Jawa. Siapakah yang hilang? Nelayan ya, nelayan asal Jepara. Ya, mereka merupakan awak 2 kapal penangkapan ikan Sarijaya dan Sari Mulya yang rusak dihempas ombak dan mengalami kebocoran di tengah lautan. Sekarang teks 2. Komandan Pangkalan Laut Tanjung Mas Semarang, Kolonel Laut Situmorang, Selasa mengatakan hingga pukul 20.30 korban tenggelamnya KM Senopati Nusantara yang belum ditemukan masih 416 orang. Siapakah korban di sini? Korban KM Senopati ya. Korban selamat 200 orang dan yang meninggal 12 orang. Berarti kita lihat kesamaan informasi kedua teks. Yang A, tentang kecelakaan akibat dihempas ombak. Apakah membahas tentang kecelakaan akibat dihempas ombak? Tidak. Ya. Yang B, tenggelamnya kapal nelayan. Kapal nelayan itu berarti ada di teks 1. Teks 2? Tidak, berarti tidak sinkron. Salah, B. Yang C, jumlah korban yang meninggal dalam kecelakaan laut ini ya. Apakah korbannya sama jumlahnya? Beda ya jumlahnya. Yang teks A 20 nelayan, yang teks 2 yang belum ditemukan 416 orang. Beda jauh. Yang D, kecelakaan transportasi laut. Betul, yang D ya. Kesamaan teks ini terdapat pada pilihan jawaban D, yaitu kecelakaan transportasi laut. Materi selanjutnya yaitu perbedaan penyajian kedua teks ya. Rupanya teks ini sama dengan teks pada soal sebelumnya ya. Jadi teks ini berkaitan ya untuk menjawab 2 nomor pertanyaan. Sekarang tadi kita sudah menganalisis apa isi teks 1 dan isi teks 2 ya. Teks 1 tadi sebanyak 20 nelayan dikabarkan hilang. Teks 2 ini korban tenggelamnya KM Senopati
Yang belum ditemukan masih 416 orang. Sekarang kita lihat perbedaan penyajian teks berita tersebut. Berita 1 diawali dengan ini kata sebanyak 20 orang nelayan. Berarti kata tanya berapa ya? Kita simpan. Apa? Tidak. Mengapa tidak ya? Kita lihat berita 2, berarti pilihan jawabannya tinggal A dan B ya. Teks 2, Komandan Pangkalan Laut Tanjung Mas. Berarti diawali dengan kata tanya si ya Pak ya, ini berarti pilihan jawaban A.